Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat rahmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Baiklah, tidak lama-lama, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Mempelajari komunikasi berarti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menulis, berbicara, dan sebagainya. Di samping itu, ini juga berarti belajar menganalisis peristiwa berdasarkan komunikasi sebagai peristiwa sosial. Menurut filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dan proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli yaitu, menurut Bernard Berelson dan Gary S. Steiner, komunikasi transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut komunikasi. Yang kedua, menurut Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Yang ketiga, Carl E. Holland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikat. Yang keempat, Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk memengaruhi perilaku penerima. Dan yang kelima, menurut Everett M. Roger, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Raymond S. Sos, komunikasi atau intensional adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau merespon pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud. Berikut adalah komponen konseptualisasi komunikasi. Saya akan menjelaskan materi tentang konseptualisasi komunikasi, yaitu konseptualisasi komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi linear. Komunikasi linear atau satu arah atau one way communication mengisyaratkan komunikasi sebagai kegiatan yang secara sengaja atau intentional act dilakukan untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Yang kedua, komunikasi interaksi. Komunikasi interaksi atau two-way communication adalah komunikasi sebagai sebab, akibat, atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Adapun unsur komunikasi yang ditambahkan adalah feedback, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Yang ketiga, komunikasi transaksional. Komunikasi sebagai transaksi tidak hanya menafsirkan pesan verbal, tetapi juga perilaku non-verbal yang terjadi spontan dan simultan di antara mereka yang terlibat dalam komunikasi. Berikut adalah komponen atau unsur komunikasi. Berikut komponen-komponennya yaitu komunikator adalah individu atau lembaga redaktur, kelompok, dan sebagainya yang memperlakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Pesan dibagi menjadi dua, yaitu verbal, yaitu lisan dan tulisan, dan nonverbal, syarat, gambar, simbol, dan lain-lain. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Saluran atau channel adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat menyurat, radio, film, dan sebagainya. Komunikan adalah individu, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Proses komunikasi dapat terjadi dalam dua bagian, yaitu proses secara primer adalah proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media, bahasa isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Proses secara sekunder, proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Tujuan komunikasi yaitu yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dapat terbagi dikatakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima, pengisi waktu luang. Misalnya, dengan chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Dan yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Dan baiklah, hanya itu materi tentang konsep dasar organisasi yang saya sampaikan. Saya Hafiz Muhammad Akbar telah membacakan materi dari mata kuliah komunikasi organisasi. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.